Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami menaruh hati kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami beri hidup kami jadi korban yang menyenangkan hati-Mu. Selidikin sampai kedalaman batin kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau Raja yang kami sembah, Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Pegang tangan kami Roh Kudus, supaya semakin hari hidup kami semakin mempermuliakan nama Yesus, semakin jadi berkat bagi banyak orang, memiliki pengaruh, otoritas, kuasa. Hidup kami memiliki keintiman, kedalaman dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau menyertai kami, Engkau berjalan bersama kami, apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami sentuh, Engkau buat sesuatu yang powerful dan dahsyat Tuhan. Hidup kami bawa terus masuk ke dalam hubungan keintiman dengan Engkau, memiliki pengaruh, kuasa, otoritas, hikmat, wahyu dan pengertian melimpah dalam hidup kami. Kami percaya orang yang hidupnya di dalam proteksi perlindungan, berjalan melekat dengan Engkau, berkat akan mengejar kami, berjalan beriringan dengan kami untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan. Kami percaya mulai hari ini Engkau Bapa yang baik, yang tahu dan mengerti seluruh apa yang kami alami. Engkau akan tetap tarik hati kami menjadi hati yang lembut, diubah, dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, sejalan, seirama, seritme dengan Engkau, bergandengan bersama dengan Roh Kudus, mempermuliakan nama Yesus sepanjang umur kami. Pagi hari ini kami berikan semua itu hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu, beri hikmat, wahyu dan pengertian memenuhi hidup kami. Singkapkan pewahyuan supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini luar biasa, kita memulai ibadah pertama di tempat ini. Kita berharap sesuatu yang powerful terjadi. Karena hati kita melekat dengan Tuhan, kita percaya kita akan tambah memiliki pengaruh, otoritas dan kuasa yang powerful. Karena Tuhan mau hidup kita memiliki kuasa dan otoritas yang powerful. Amin. Dimulai dengan hati yang melekat dengan Tuhan. Karena tujuan akhir kita adalah memerintah bersama Kristus kekal selamanya, dan dimulai dilatihnya hari ini. Harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, kemana Bapak Ibu melangkah, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, engkau ketemu dengan siapapun, hadirat Tuhan akan menyertai hidupmu. Amin. Luar biasa, Tuhan kita baik adanya, dari dulu kekal sampai selama-lamanya. Di tujuan akhir dari kehidupan kita nanti adalah tinggal bersama Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Istilah pepatah Jawa itu bagus sekali. Seringkali orang Jawa itu punya pepatah-pepatah yang memiliki hubungan dengan Sang Penciptanya, itu luar biasa. Nyawiji karo Gusti, menyatu dengan Tuhan. Kita harus menyatu dengan Tuhan loh. Tidak hanya di kematian, setelah kematian nanti, tapi di bumi ini kita harus memiliki hubungan yang berbeda, menyatu dengan Tuhan. Seperti saya menyatu dengan istri saya. Barang siapa diberkati di dalam sebuah pernikahan, dia menyatu dengan pasangannya. Kadang saya pingin apa, istri saya tahu. Kok kamu ngerti? Kadang. Karena kita tinggal bareng, akhirnya menyatu. Lama-lama kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan pun, Tuhan mau apa kita tahu. Bapak Ibu butuh apa, Tuhan juga tahu. Tapi seringkali kita nuntut Tuhan lebih dari yang lain, padahal kita nggak pernah beri apa-apa yang terbaik untuk Tuhan. Di Filipi 3 ayat 10-12, yang kuhendaki ialah mengenal dia, itu real, mengenal dia. Bukan kata pendeta, bukan kata saya, bukan kata pengkhotbah di media sosial atau di YouTube, tapi secara pribadi kita harus mengalami pengenalan dengan Tuhan lewat pengalaman. Kalau
kalau kita ngerti firman, dan firman ini hanya ngisi kepala kita, akhirnya firman ini kita pakai untuk hajar orang lain, untuk hakimin orang lain. Tidak heran ada orang-orang yang ditegur bela diri pakai firman. Karena apa? Firman sebatas di kepala. Tapi ketika firman ini jadi kehidupan, firman yang kita hidupin, akhirnya kita kenal Tuhan secara pribadi. Pengenalan akan Tuhan itu step by step sepanjang perjalanan kita dengan Tuhan. Kita kenal Dia sebagai Allah yang semakin powerful. Kalau Bapak Ibu ingin kenal Tuhanmu sebagai Allah penyembuh, engkau pasti ngalami namanya sakit penyakit. Dan ketika engkau ngalami kesembuhan, engkau tahu Dia Allah penyembuhmu. Kita pernah ngalami masa sukar, masa sulit, gak jelas ujung pangkalnya seperti apa. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, di masa sulit itu ternyata Tuhan cukupin semua kebutuhan kita. Kita kenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Kita kenal sebagai Allah El Shaddai. Kita kenal Tuhan sebagai Allah penyembuh kita, Allah yang bikin breakthrough, Allah panji-panji kemenangan kita. By proses step by step mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi praktek firman 24 jam sehari. Tapi banyak orang Kristen berhenti hanya sekedar ibadah, di luar ibadah nggak praktek firman, sehingga nggak kenal Tuhannya seperti apa. Ketika menghadapi masalah goncang, ketika diperlakukan buruk bingung, ketika menghadapi masa sulit teriak histeris, jerat-jerit kayak orang gak kenal Tuhan. Padahal Tuhan mau bawa kita step by step kenal Dia. Yang ku kehendaki kita mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Powerful, urapan dan otoritas. Yesus pernah ngomong begini sama orang-orang Farisi, kalau kamu gak kenal kuasa Tuhan, kamu adalah orang yang sesat. Kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang powerful. Setelah kita mengalami kelahiran baru dan Roh Kudus tinggal di dalam batinmu, 9 karunia roh itu ada tinggal dalam hidupmu. Karunia-karunia akan menyertai hidupmu. Powerful, kita memiliki kuasa dan otoritas. Bahkan kita seringkali melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika diperhadapkan dengan orang kerasukan setan, hanya sepatah kata pakai nama Yesus, begitu powerful. Kemarin saya doain orang lewat telepon WhatsApp, orangnya ada di Kalimantan, udah nggak bisa jalan selama 3 minggu, hanya doain loh, dalam nama Yesus dia jalan, mau beri kesaksian. Why? Karena kita adalah orang yang diurapin Tuhan loh. Mulutmu penuh kuasa dan otoritas. Karunia roh ada di dalam dirimu. Roh Kudus tinggal di dalammu. Masalahnya kita seringkali ditipu setan. Kita bukan orang yang diurapin Tuhan. Kamu masih berdosa, kamu gak layak, kamu kan mulutmu jelek, perlakuanmu kan buruk. Setan seringkali hajar kita dengan segala macam tuduhan. Kamu gak bisa, mana mungkin kamu dipakai Tuhan, mana mungkin kamu layak. Kalau ada tuduhan seperti itu mesti ngomong dengan keras sekali. Setan, iblis, dengerin saya ngomong loh. Dengarkan saya ngomong. Saya orang yang diurapin Tuhan, saya punya otoritas, saya punya kuasa. Kenapa orang khawatir, stres, bingung, kacau sampai mengakhiri hidupnya? Karena dia nggak tahu jati dirinya siapa di dalam Kristus. Kenapa orang seringkali meninggalkan Tuhan, putus asa, jerat-jerit, teriak-teriak seperti orang yang nggak kenal Tuhan? Karena nggak ngalami Tuhan. Orang yang ngalami Tuhan, dia tahu dalam posisi apapun Allah ada di pihak kita, yang menyertai kita jauh lebih banyak. Seperti bujangnya, lihat ketika dia ngalami dikepung, tetapi Tuhan yang ngomong, yang menyertai kita jauh lebih banyak kok. Malaikat berkemah di sekeliling kita kok. Apain yang kita pusing? Tapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita, malaikat bersama-sama dengan kita. Tapi kita menjadi orang yang pelongo-pelongo, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa yang harus diperbuat. Jadi orang yang kelakuannya nggak jauh beda dengan orang dunia. Justru karena kita ini orang yang diurapin Tuhan, kelakuan kita harusnya seperti bangsawan raja-raja kerajaan Allah. Amin. Orang Kristen harus memiliki karakter bangsawan kerajaan Allah loh. Bukan karakter budak, bukan karakter pengemis, bukan karakter orang yang tertindas. Kita adalah orang yang diurapin Tuhan. Mulut kita, perkataan kita, tindakan kita harus bersikap seperti bangsawan kerajaan Allah. Daniel itu keturunan bangsawan, kelakuannya kayak bangsawan. Lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, karakternya karakter bangsawan.
cara duduknya, cara berpakaiannya, cara ngomongnya, cara sikapnya, cara bertindaknya luar biasa. Coba perhatikan orang-orang yang dipakai di dalam Alkitab itu bagaimana cara dia memberikan hidupnya sama Tuhan. Tidak heran namanya tertulis di dalam Alkitab loh. Powerful dan memiliki pengaruh sampai hari ini. Dan dimulainya dengan kita hari ini. Kalau kita memiliki karakter bangsawan kerajaan Allah, karakter yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, dari sikap tindakanmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Kita dipertemukan dengan siapa, kita memiliki pengaruh dan otoritas. Powerful. Amin. Tidak usah pusing dengan apa yang kamu alami hari ini. Tuhan menyertaimu, kelar. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang dapat melawan kita? Kalau Tuhan menjadi pembela kita, siapa yang menjadi musuh kita? Tidak ada. Yang jadi masalahnya banyak orang gak kenal Tuhan secara pribadi. Yang ku kehendaki mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitan. Perhatikan. Dan persekutuan dalam penderitaannya ini yang tidak mudah ini. Kenapa kita harus bersekutu dalam penderitaan yang seperti Yesus alami? Karena daging kita ini sering menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Suruh doa malas, suruh duduk diam di kaki Tuhan tuh beratnya setengah mati, pikiran mengembara kemana-mana. Suruh puasa lapar, suruh baca firman ngantuk dan lain sebagainya. Suruh mengampunin jerit, enak aja, gue yang bener kok suruh mengampuni. Suruh memberi makan orang susah, enak aja, gue masih kekurangan dan lain sebagainya. Kenapa kok kita harus mengalami permukaan? Kenapa kok kita harus dimatikan daging kita? Kenapa kok kita harus bersekutu lewat penderitaannya supaya karakter manusia lama kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan? Enak apa enggak? Tidak enak. Siapa bilang ikut Tuhan enak? Engkau harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Bayarnya di depan dulu. Ikut Tuhan bayar di depan loh. Pikul salib, sangkal diri, mati daging. Tidak ada solusi yang lain. Kemurnian yang di dalam ini yang penting. Baru kita terima upahnya di belakang. Kamu ikut setan, kamu nikmatin di depan, semuanya kelihatan baik-baik, everything is okay, dan kamu bayar mahal di depan. Di belakangnya kamu bayar mahal, bahkan dengan nyawamu, dengan jiwamu sendiri. Ikut Tuhan harus komitmen. Perhatikan, akhirnya, tujuan akhirnya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Flesh harus mati. Catherine Kuhlman punya statement bagus sekali, I die 1,000 death. Saya mati sampai mati kematian yang ke-1000 kali. Karena daging seringkali menghalangi pengurapan bekerja dalam hidup kita. Cita-cita kita, ego kita, hawa nafsu kita, keinginan kita, motivasi kita menghalangi pengurapan bekerja melalui hidup kita. Itu yang membuat wadah kita nggak gede, wadah kita kecil, dibatasi dengan pemikiran, dibatasi dengan cita-cita kita sendiri. Orang yang memulai dengan Tuhan tidak ada yang mudah, tidak ada yang mudah. Yang diharapkan kan mudah. Saya sering ngomong kan, ikut Tuhan, jalan sama Tuhan tuh berbelit-belit, berbelok-belok, jalannya curam, menyakitkan seringkali, lama sekali menunggunya. Tapi di ujungnya sebenarnya dalam perjalanan itu kita sedang dipersiapkan, diremukkan supaya kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa dari tempat ini lahir orang-orang yang memiliki pengaruh. Engkau akan memuridkan ribuan, ratusan ribu orang loh. Dari tanganmu akan menyembuhkan orang sakit banyak sekali. Dari tanganmu akan memberkati makan orang miskin. Hidupmu, mulutmu, perkataanmu memiliki pengaruh yang powerful. Itu tidak akan terjadi sampai kau mati terhadap dirimu sendiri. Tujuan dari kekristenan bukan untuk lebih hebat dari orang lain. Bukan khotbah saya lebih baik dari orang lain, saya lebih kaya dari orang lain. Bukan. Tapi kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sampai menjadi serupa segambar dengan Yesus. Kita tidak akan sampai ke sana tanpa Bapak Ibu nempel sama Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Yang menjadi kekuatan kita, yang memampukan kita berjalan dari kemenangan satu pada kemenangannya adalah power, urapan daripada Roh Kudus yang menyertai kita, yang membimbing kita, yang memegang tangan kita, yang menuntun kita berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Kalau tidak, kita akan jadi orang yang gagal. Tidak heran orang Kristen yang gagal, mulutnya cerewetnya bukan main. Orang Kristen yang gagal banyak ngomong, kelakuannya jadi batu sandungan. Rajin ibadah, ikut kegiatan, punya
punya gelar pendeta bahkan, tapi hidupnya sebenarnya busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Seperti Imam Eli, gelarnya imam, tidak bisa didik anaknya, nggak bisa tegur anaknya, ujungnya ditolak Tuhan. Berkali-kali di dalam Alkitab ketika seseorang tidak bisa dipercaya, akhirnya Tuhan ganti orang lain. Tahu nggak kenapa Imam Eli digantikan oleh Samuel? Karena kelakuannya, sikap, tindakannya busuk, bejat, dan jahat sekali. Anaknya berzina di pintu gerbang Bait Allah, di pelataran Bait Allah dia berzina. Persembahannya diambil buat makan sendiri. Tidak heran Imam Eli itu kegemukan. Ketika jatuh lehernya patah, stroke itu mungkin, pendarahan di otak. Karena tamak dan serakah, Tuhan gantikan oleh seorang yang namanya Samuel. Berkali-kali Tuhan selalu mendapatin orang yang tidak bisa dipercaya, Tuhan gantikan orang lain. Saul tidak bisa dipercaya, instan surga ganti. Di kitab Kisah Para Rasul, ketika Saul ditolak, instan Tuhan gantikan oleh Daud yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak bisa dipercaya Tuhan dalam hal apapun, jangan pernah engkau bisa naik ke level yang sesuai kehendak Tuhan. Saya ngomong dengan orang-orang yang dewasa secara rohani, yang ngerti tentang perjalanan bersama Tuhan. Kita mesti kenal Tuhan secara pribadi. Harus kenal Tuhan, harus ngalami Tuhan. Mazmur 46 ayat 10, diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan, yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa ditinggikan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, be still and know that I am God. Di dalam tinggal diam di dalam hadiratnya. Ya, kita seringkali banyak melakukan aktivitas tidak tinggal di dalam hadiratnya, Pak. Dalam kita menantikan Tuhan, dalam berdiam diri di dalam hadiratnya. Kenapa kok orang tuh diajarin namanya saat teduh? Karena saat teduh itu menyerahkan hati, pikiran, perasaan kita sama Tuhan, koreksi diri di hadapan Tuhan. Kenapa kita mesti bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari? Karena kita sebelum datang kepada Tuhan kan kita mesti koreksi diri kan. Tadi baru cerewet, baru marah, baru sakit hati, baru ngomel-ngomel, pikiran saya baru pikiran jahat, kelakuan saya busuk dan lain sebagainya. Waktu datang sama Tuhan kan mesti dikoreksi dulu, minta ampun dulu. Bayangin kalau setiap hari kita memiliki hubungan yang seperti ini, hidup kita tambah jadi jauh lebih baik nggak? Pasti jauh lebih powerful. Nggak mungkin melakukan dosa dan pelanggaran lagi. Orang yang mengasihi pasangan hidupnya, dia nggak mau nyakitin pasangan hidupnya. Karena apa? Karena semakin dia mencintai, dia ngerti perasaan pasangannya. Dia tahu kalau dia berduka, kalau dia sakit, dia luka kayak apa. Dia tidak mau menyakiti. Ayo kita ngaku cinta Tuhan, dari sikap tindakan kita seringkali nyakitin dan melukain hati Tuhan. Kita anggap biasa saja. Kan ada kasih karunia, katanya kita minta ampun, diampunin. Ya, kamu lama-lama minta ampun terus, kelakuanmu tidak akan pernah berubah. Tidak heran orang seperti ini jadi orang yang tidak pernah kemana-mana dan tidak pernah jadi apa-apa. Tuhan mau berjalan step by step, kita bertolak dari iman satu pada iman yang lain, dari pengurapan satu pada pengurapan lain, dari kepercayaan satu percayaan, dari berkat satu berkat yang lain, dari pengaruh yang semakin lebih besar. Tuhan mau seperti itu. Makanya kita harus belajar diam di dalam hadiratnya, bergaul intim dengan Roh Kudus. Orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, orang yang memiliki hati yang nempel sama Tuhan, dia akan benci dengan dosa. Dia takut tindakan, sikap, perbuatan nyakitin hati Tuhan. Dia tidak mau mendukakan Roh Kudus. Tapi orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, pasti hubungan dengan sesamanya ruwet, hubungannya kacau, hubungan dengan pendetanya berantem, gembalanya, tetangganya, bahkan sama anjing-anjingnya pun sering dimaki-maki, anjingnya sampai stres. Seringkali orang seperti itu. Kenapa? Orang kalau hatinya tidak benar dengan Tuhan, seringkali hubungan dengan orang lain tidak benar. Beresin hatimu dengan Tuhan. Karena hanya dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan memiliki dan kita akan semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia. Kita akan menjadi sama dengan siapa kita bergaul. Makanya ada ayat ngomongan pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik.
Kenapa? Kepada siapa kita bergaul, kita akan menjadi sama seperti mereka. Kita kumpul dengan orang yang cerewet, lama-lama ikut cerewet. Kita kumpul dengan orang yang sering maki-maki pemerintahan, lama-lama kamu tukang demo. Kamu kumpul dengan orang yang suka berzina, lama-lama ketarik dengan orang berzina. Kumpul dengan pemabuk, lama-lama cobain dikit-dikit, lama-lama jadi pemabuk. Kita bergaul dengan Tuhan, lama-lama kita memiliki karakter seperti itu. Masalahnya orang bergaul dengan Tuhan itu, orang tidak ngerti dan tidak mau, karena itu hal yang dibutuhkan konsisten. Bergaul itu dengan Tuhan itu tidak ada metodenya, nggak ada caranya. Seperti hubungan suami istri, itu tidak ada caranya, tidak ada metodenya. Hubungan kedekatan dengan Tuhan, hubungan yang dibangun dengan Tuhan itu tidak ada metodenya, harus telungkup, harus delosor, harus tengkurap dan lain sebagainya. Tidak ada. Itu personal kita dengan Tuhan, seperti hubungan kita personal dengan pasangan kita. Amin. Harus personal, pribadi. Maka semakin orang mati terhadap dirinya sendiri, mati daging, pikul salib, sangkal diri, semakin memiliki hubungan dengan Tuhan, lihat ya, cepat atau lambat kamu akan dipromosi, memiliki otoritas, memiliki pengurapan. Karena kita di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita nempel sama Tuhan, kita nempel pada sumbernya, dan kita semakin powerful. Amin. Duyumu dengar nanti ini, saya ngomong agak dalam ini. Alkitab ngajarin kita harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Sekarang coba lihat dirimu sendiri bagaimana. Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru. Kenapa orang seringkali lemah? Kenapa orang seringkali putus asa? Kenapa orang seringkali bingung dengan hidupnya, khawatir dengan hidupnya, sampai stres, sampai nggak bisa tidur? Karena fokusnya bukan pada pribadi Tuhan, pada janjinya Tuhan. Dia fokus dengan apa yang dihadapi. Karena yang kita hadapin itu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan seringkali. Yang kita harapkan seringkali bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi step by step, dengan kita berjalan bersama Tuhan, tujuannya kita ditarik pada pusat kehendaknya kok. Orang bingung, orang stres, orang kacau karena tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dipastikan dia menantikan segala sesuatu pakai kekuatannya sendiri. Tidak heran babak belur hidupnya. Bapak Ibu pernah stres apa enggak? Coba yang pernah stres yang nggak bisa tidur itu gara-gara apa? Karena kamu memikirkan segala sesuatu pakai pola pikirmu sendiri, dan ujungnya babak belur. Ujungnya kehidupanmu tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang sampai bingung, kacau, stres, anxiety apa itu namanya, kecemasan yang begitu rupa, sampai judek. Karena apa? Dia coba mengolah semua yang terjadi dalam hidupnya pakai pola pikirnya sendiri. Segala sesuatu kalau kita pikirin pakai cara pandang kita sendiri, pakai pikiran kita sendiri, di ujungnya akan membuat hidup kita tambah ruwet. Coba orang-orang yang stres itu coba ditanyain. Kalau ada teman yang stres ditanyain, dia berpikir melampaui apa yang harusnya dipikirkan. Kalau kita memikirkan segala sesuatu melampaui apa yang kita pikirkan, ujungnya kita bingung. Ngapain kita mesti pikirin? Pikirkan apa yang terjadi hari ini. Kalau nggak tahu apa yang harus dilakukan, jalanin dengan setia, tanggung jawab. Di ujungnya pasti Tuhan berkatin kok. Kita ini punya Tuhan loh yang ngatur hidup kita loh. Hidup kita ini diciptakan sesuai dengan ritme, caranya, dengan tujuannya Tuhan. Kalau kita jalan ngikutin tujuannya, pasti ya hidup kita jauh lebih powerful dan dahsyat. Tapi realitanya kita ngadepin banyak persoalan, kita coba pakai pikiran kita sendiri menyelesaikannya, tambah kacau. Saya sudah sering kali ngomong ya, semua lihat kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam hidup kita ini. Keruwetan-keruwetan yang terjadi, persoalan yang terjadi, konflik yang terjadi, karena apa? Egomu yang lebih nonjol daripada kehendak Tuhan yang dijalani. Kita seringkali bertindak semau kita sendiri tanpa mengizinkan Tuhan intervensi di dalamnya. Apa yang kita anggap benar kita seringkali lakukan, dan ujungnya babak belur kan. Coba konflik sama orang itu gara-gara apa?
Kesel sama orang, marah sama orang, jengkel sama orang, gara-gara apa? Karena ego kita yang nonjol, yang memimpin loh. Emosi kita yang mengendalikan loh. Kepentingan kita, daging kita yang lebih menguasai, dan ujungnya kita pentingin diri sendiri, dan akhirnya ribut, gegeran, dan berantem. Coba kalau kita bertindak sesuai dengan ketetapan Tuhan, jalan. Memang gak enak buat daging, tapi ujungnya powerful kok. Orang tuh rata-rata ya, egonya lebih yang memimpin daripada suruh ngalah. Bener apa enggak? Suruh ngalah, I'm sorry dulu, beratnya setengah mati. Bener apa enggak? Aku yang salah, sekalipun bener, ngomong begitu kan gak gampang. Tapi kalau kita latih, kita menjadi orang yang rendah hati loh di hadapan Tuhan. Kalau kita tetap tepuk dada, nih loh aku, lihat aku, semua yang aku lakukan dan kerjakan, kau pikir semuanya bisa dan sanggup, ujungnya nanti pasti babak belur. Orang yang ketemu masalah berkali-kali karena kamu belajar dari semua kejadian yang pernah dialami di masa lalu. Tuhan sebenarnya pingin setiap hari kita berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Hidup diubahkan menjadi hidup yang jadi berkat bagi banyak orang. Hidup enjoy dan bahagia. Rest in the presence of the Lord. Amin. Tuhan gak pingin anak-anaknya tuh stres. Dia kan Bapak yang baik. Alkitab katakan loh, Bapak di dunia kalau anaknya lapar, minta roti gak mungkin dikasih batu. Minta ular gak mungkin dikasih kalajengking. Apalagi Bapak kita di surga. Bapak kita di surga tidak pingin anak-anaknya stres. Kenapa kok jadi banyak orang Kristen stres? Karena coba melakukan segala sesuatu pakai kekuatannya sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita perlu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kita perlu kuasa yang datangnya dari Tuhan yang memampukan kita berjalan. Nah, orang seperti ini biasanya kalau pakai kekuatannya sendiri, Alkitab kan ngomong terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita suruh mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala. Kalau mau bertindak, dipikir, ditimbang dengan baik. Ini kira-kira berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Ini mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Ini hanya pentingkan untuk kepentingan gua sendiri atau nama Tuhan yang dipermuliakan? Kalau kita seringkali fokus pada diri sendiri, pasti seringkali banyak ketemu problem di mana-mana. Nah, orang sampai ke level ini, gua harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Menaruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mati terhadap diri sendiri. Bagaimana caranya? Dimulai. Cara pikul salib, sangkal diri, mati daging dengan cepat adalah kita banyak berdiam di hadirat Tuhan. Dalam satu hari ada 24 jam, berapa banyak kita belajar diam di hadapan Tuhan? Atau kita anggap Tuhan yang nggak jauh beda dengan orang lain. Ketika kita butuh, kita perlu Tuhan. Ya kita percaya Tuhan. Tapi kita nggak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita nggak bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, seringkali misunderstanding, betul apa enggak? Karyawan seringkali misunderstanding karena nggak bisa nangkep dengan apa yang dikatakan bosnya, sehingga akhirnya babak belur. Suami istri karena misunderstanding seringkali ribut dan berantem. Bayangin hidup kita seringkali misunderstanding dengan Tuhan. Tuhan mau apa, kita kerjakan apa. Babak belur nggak? Sampai destinasi Tuhan apa enggak? Tidak. Yang ada hanya ruwet, ribut, berantem, gegeran. Kacau hidup kita, struggle. Tahu orang Kristen yang struggle, berjuang terus dari tahun ke tahun. Kalau nggak stres bingung, kalau nggak bingung kacau, kalau nggak bingung kacau ruwet. Hidup tuh enjoy, nikmatin jalan sama Tuhan loh. Tuhan mau enjoy, dan kita ketemu orang pun enjoy, jadi berkat bagi banyak orang. Kan dimulainya dengan diri kita sendiri, menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kenal Tuhan, bersekutu dalam penderitaannya, pikul salib, mati daging, sangkal diri. Dedikasikan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Jadi orang Kristen itu bukan sekedar datang ibadah. Datang ibadah kalau kelakuanmu tidak berubah percuma. Datang ibadah, dengerin firman. Firman yang didengerin dipraktekin di luaran sana. Ini banyak orang rajin ibadah, kelakuannya tidak berubah, buat apa? Yang jahat tetap jahat, yang busuk tetap busuk, yang sakit hati tetap sakit hati. Dan diajarin berapa kali dengar khotbah pendeta. Berapa banyak Bapak Ibu dengerin khotbahnya pendeta. Kalau kelakuanmu nggak berubah, berarti ada yang salah dengan hidupmu loh. Bukan pendetanya yang salah. Mungkin salah pendengaranmu, perlu dicek di THT itu. Dengar firman, lakukan, praktekkan, hidupmu pasti berubah. Karaktermu berubah, sikapmu berubah. Pasti pelan-pelan engkau akan dibawa berjalan dalam pusat kehendaknya. Kenapa banyak orang Kristen gagal? Kenapa banyak orang Kristen
Banyak orang Kristen itu hidupnya menderita sampai melarat miskin karena rajin ibadah tapi nggak praktek firman di rumah. Sudah rajin ibadah, malesnya nggak ketulungan. Bagaimana mungkin diberkati? Harus bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, apapun itu loh. Hari ini Tuhan percayakan lidah bibirmu, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan usaha, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi ujungnya kita akan semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Jadi saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini akan membawa kita semakin memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dalam satu hari ada 24 jam loh. Dalam 24 jam itu kita mau pakai untuk apa? Saya nggak bisa ngajarin hubungan yang dalam dengan Tuhan kalau saya nggak mendedikasikan hidup saya sama Tuhan. Saya bukan non pendeta yang malas, saya kerja, saya lakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Istri saya tahu saya sering duduk diam di kaki Tuhan berjam-jam loh. Karena pendeta kekuatan di dalam doa loh. Kalau saya nggak bisa berdoa, bagaimana saya ngajarin berdoa? Saya duduk diam di kaki Tuhan loh. Dari jam 8 sampai jam 12, dari jam 7 sampai jam 12, dari jam 9 sampai jam 12. Bisa ditanyain, saya nggak mau diganggu. Kalau nggak ada pelayanan, saya lebih banyak duduk diam di kaki Tuhan, supaya saya bisa ngajarin kenal Tuhan, ngalami Tuhan, supaya apa yang saya khotbahkan memiliki kuasa dan otoritas. Pendeta tanpa diurapin Tuhan seperti seorang salesman, penjual kecap. Kata Ibu Yuli Keco, Yesus ya, seringkali ngambil keuntungan pakai nama Yesus. Kita meski tahu panggilan hidup kita apa, kita lakukan yang terbaik. Kita bisa hebat, sekolah tinggi, punya pengalaman, punya skillful, tapi tanpa penyertaan Tuhan, nothing. Nothing. Hidupmu jadi seorang loser, jadi pecundang, nggak jadi berkat, hanya fokus pada dirimu sendiri. Kalau kita punya skill, yang skillful, punya keahlian, punya karakter ilahi, punya pengurapan, kamu ketemu dengan siapapun orang yang dijamah Tuhan melalui hidupmu, nama Yesus dipermuliakan melalui hidupmu. Tuhan mau hidup kita menjadi terang kemuliaan bagi orang. Orang bisa melihat manifestasi Kristus dalam tingkah laku, sikap dan tindakan kita. Amin. Kita ini representasi kerajaan Allah. Katakan representasi kerajaan Allah. Harusnya kalau jadi representasi the best gitu. Ada perusahaan Amerika mau buka cabang di Indonesia, harus jadi representasinya. Pasti keren-keren itu. Tidak mungkin kalau kelihatan gembel, kumel, kucel-kucel itu pegawainya. Betul apa enggak? Kita ini merepresentasikan kerajaan Allah, merepresentasikan anak-anak bangsawan kerajaan Allah. Karakternya harus karakter bangsawan, sikap tindakannya seperti bangsawan. Akhirnya jadi berkat, jadi dampak. Tapi kalau sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita nggak jauh beda dengan orang, kelakuan orang yang kenal Tuhan, orang nggak bisa membedakan ini anak Tuhan atau anak iblis. Orang Kristen dilihat dari mana? Karakternya, sikapnya, tindakannya, ucapannya. Amin. Orang bisa melihat real Yesus. Dengerin baik-baik. Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kristen bukan agama. Kristen adalah kehidupan. Kenapa orang disebut Kristen di Antioquia? Karena ngelihat pengikutnya Yesus, karakternya, sikapnya, tindakannya persis seperti Yesus. Powerful. Ketika disakiti tidak membalas, justru memberkati. Ketika diperlakukan buruk, tidak mengancam balik, justru memberkati. Mudah bang? Nggak mudah. Ketika dipelengosin, dicemburutin, dikasih senyum balik, enak apa? Tidak mudah. Tapi ketika kita coba lakukan setiap hari berjalan, setiap hari bersama Tuhan, lama-lama kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi representasi dari kuasanya, otoritasnya, hikmatnya. Tapi Ibu kalau pinter dicari orang, betul apa enggak? Betul enggak Pak? Ibu cari pegawai yang bodoh atau pegawai yang pintar? Yang pintar tentunya. Kenapa? Banyak orang bodoh karena dia mencukupkan dirinya sendiri, tidak mau mengembangkan kapasitas, dia bangga dengan kebodohannya. Akhirnya tidak pernah kemana-mana. Bapak Ibu, kalau engkau cukup hanya sekedar jadi orang Kristen biasa-biasa saja, hidupmu sampai mati nanti akan seperti ini loh. Saya tidak pernah puas dengan apa yang
Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Bukan saya nggak bersyukur, saya pingin lebih. Saya memiliki kehausan dan kelaparan pingin kenal Tuhan lebih mungkin dari orang lain. Saya boleh ngomong, mungkin saya berbahasa roh lebih banyak daripada kalian semua. Why? Saya kan orang yang harus melakukan lebih di atas rata-rata supaya saya membagikan sesuatu. Paulus berani ngomong loh, aku berbahasa roh lebih banyak daripada kalian. Karena realitasnya dia butuh Tuhan. Paulus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tidak heran namanya terkenal sampai hari ini, memiliki pengaruh sampai hari ini. Hidup kita memiliki pengaruh apa hari ini? Real kita memiliki pengaruh dan otoritas. Dimulai dengan kematian atas dirimu sendiri, pikul salib sangkal diri mati daging. Nanti Tuhan pelan-pelan akan bawa masuk ke dalam destinasi ilahi. Memiliki dampak dan otoritas yang luar biasa. Amin. Diberkati. Tutup matamu dan kita berdoa. Bawa kami terus Tuhan, lewatin permukaan kematian daging, mati terhadap diri sendiri, supaya kami bisa dipercaya lebih besar, diurapi lebih powerful, memiliki pengaruh lebih powerful, jadi dampak lebih powerful lagi. Engkau percayakan lebih besar lagi. Selidiki kedalaman batin kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya jadi korban yang berkenan di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan berfirman menjadi kehidupan. Dan kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini dijamah, diurapi, dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tempat ini Tuhan. Berkati tempat ini, berkati lingkungan Kongkurs dari ujung ke ujung, berkati Bu Yuli ke staf yang ada. Tuhan berkati tempat ini Tuhan, di mana kami tinggikan nama-Mu, kami sembah, kami berikan pengagungan buat Engkau. Kau pasti akan meninggalkan jejak ilahi di tempat ini Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Tenan diberkati Tuhan. Berkati semua yang hadir dalam ibadah ini Tuhan tanpa terkecuali. Minggu-minggu yang akan datang Tuhan kirim jiwa-jiwa yang baru dari barat, timur, utara, selatan. Biar berkembang, mereka berkumpul bersama, bertumbuh bersama ke arah Kristus. Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan untuk Raja kami yang mulia, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tangan. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam Tuhan. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju. Ibu yang diberi.
Jesus name. Receive tenang. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.